Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman seperjuangan, teman-teman yang sama-sama mencari di Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bermujalasah di sini sama-sama belajar mengamalkan dan menyampaikan ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Targhib wa Tarhib karangan Al-Alim Al-Fadil Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, belum mengarang sebuah kitab yang sangat spektakuler, sangat ajib menurut kami dan menurut antum semua insyaallah, yaitu mengenai targhib wa tarhib, penyemangat dan ancaman. Masya Allah. Baik, langsung saja kita mulai. Kita langsung mulai masuk ke satu pembahasan mengenai at-targhib fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allimi. Targhib atau penyemangat di dalam mencari ilmu dan mengajarkannya atau menyampaikannya. Kemudian fadilah bagi ilmu, fadilahnya ilmu, fadilahnya bagi orang yang berilmu dan orang yang menyampaikan mengajarkan ilmu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din." Rawahu Bukhari Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, teman-teman seperjuangan semuanya, orang yang Allah kehendaki kebaikan itu bukanlah orang yang Allah kasih duit banyak, bukanlah orang yang Allah kasih jabatan yang tinggi, bukanlah orang yang Allah kasih harta bergelimang, tetapi orang yang Allah pahamkan dalam urusan agama. Dalam riwayat lain, Imam Tirmidzi riwayatnya mengatakan disibukkan dalam urusan agama. Jadi hati-hati kita ini kita ini diutus ke dunia ini bukan untuk leha-leha, bukan hanya untuk sekedar yang penting begini, yang penting begitu, selesai. Enggak. Tapi di sini Allah ciptakan kita di sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Tidaklah aku ciptakan sebuah ayat, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian sebuah hadis mengatakan dunia diciptakan untuk kalian wahai para manusia, tetapi kalian diciptakan untuk akhirat. Maka jangan lupa kita akan kembali ke kampung akhirat. Kita akan kembali ke negeri yang selama-lamanya. Akhirat Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya surga dan ada kalanya neraka. Dan maka kita ini berharap semoga Allah kumpulkan kita termasuk orang-orang yang ahli surga. Allahumma amin. Maka hadirin, di sini penting untuk sama-sama mengerjakan, menyibukkan amalan agama. Kalau kita nggak nyibukin diri, bahasanya itu, kalau kita tidak menyibukkan diri kita dalam urusan agama, maka kita akan sibuk juga. Tapi bukan dalam urusan agama, ya kan? Urusan yang lain, sibuk urusan dunia, bahkan naudzubillah waliyadzubillah. Maka walaupun kita sibuk dalam urusan dunia, seperlunya saja. Jangan disibuk-sibukkan. Tapi kita sibuk-sibukkan itu untuk urusan agama. Ya. Walaupun ada orang yang derajatnya tinggi, maksud saya pangkatnya tinggi, duitnya banyak, tapi kalau udah sibuk dalam agama, ini lebih baik. Hartanya digunakan untuk sedekah, untuk infak, membantu saudara-saudara muslim yang kesulitan, mengangkat yatim piatu, tidak telat zakat, semuanya hartanya, jabatannya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Khalifah Rasyidin semuanya, para sahabat radhiyallahu ajmain yang Allah ridhoi. Maka kita untuk meniru orang-orang sukses, untuk jadi sukses kita harus meniru orang-orang yang sudah sukses. Sukses di sini maksudnya adalah sukses dunia juga sukses akhirat. Maka atas pentingnya perkara ini, pentingnya pemahaman kita, yaitu pentingnya pemahaman terhadap agama, kesibukan dalam kita amal agama, maka kita amalkan. Tidak hanya mengamalkan, karena di sini babnya
wa fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allim. Nanti hadis berikutnya ada yang hadis berikutnya mengatakan mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tanpa mengurangi pahala yang orang mengerjakan kebaikan tadi. Jadi di sini kita hanya tidak sibuk dalam agama tapi mengajak orang, mengajak saudara kita, mengajak ayah ibu kita, tetangga kita, kaum muslimin semuanya untuk sama-sama bareng-bareng sibuk dalam agama. Sholat tidak hanya sholat sendiri, tapi mengajak sholat ke masjid untuk yang laki-laki dewasa. Untuk yang perempuan, ibunya begitu, kakak perempuannya, adik perempuannya, saudara perempuannya mengingatkan pada saudara laki-lakinya, sekarang waktunya sholat zuhur, ayo semuanya ke masjid sholat berjamaah kalau sudah gede. Sekarang waktunya sholat asar, ayo ke masjid sholat berjamaah. Nah ini sibukkan kita dalam sibukkan diri kita dalam amal agama. Kenapa saya bilang sholat? Kenapa saya bilang sholat? Karena perkara agama pertama kali dihisab adalah sholat. Faida soluha sairu amalihi, faida fasada sairu amalihi. Sholat itu, kalau amalan sholat itu baik, maka seluruh amalannya akan menjadi baik. Dan apabila amalan sholat ini buruk, niscaya seluruh amalannya juga akan ikut menjadi buruk. Maka hadirin, penting teman-teman seperjuangan semuanya, penting kita dalam menyibukkan agama dan mengajak orang lain supaya sibuk dalam agama, amal agama. Karena ketika kita mengajak, tidak ada rugi bagi kita. Dia mau tidak mau, itu urusan dia. Yang jelas kita adalah mengajak. Wa inna ma'ana da'i wallahu yuhdi. Kita hanya mengajak, Allah yang beri hidayah, Allah yang beri kekuatan, Allah yang memilih hamba-hambanya untuk menyembah Allah, untuk beribadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, jadi di sini kita sama-sama bareng-bareng, ayo sibukkan diri kita dalam amal agama, ngaji Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, ya kan? Salat berjamaah, ngajak mengajarkan kepada saudara kita untuk santun, menyantuni anak yatim, sedekah, infak, banyak sekali amal-amal agama yang bisa kita sampaikan, bisa kita ajarkan, bisa kita sampaikan pada umat seluruh alam ini. Maka insya Allah ini saja dulu, satu hadis ini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Maka teman-teman yang belum gabung, mari sama-sama kita gabung dalam majelis ini supaya kita sama-sama mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini satu saja harapan kita supaya bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.